Teman-teman, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang kita diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua dari rumah. Tetap semangat ya dan sehat selalu tentunya. Hari ini kita sungguh bersyukur dan bersuka cita karena hari ini Kak Retno ditemani sama Kak Nasri. Halo semuanya, apa kabar? Ya, puji Tuhan ya. Saat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita memuji dan belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Ya, yuk kita mulai ibadah kita hari ini ya adik-adik. Semua udah siap? Ya, kita mau bersama-sama menaikkan segala rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga saya dan teman-teman boleh kembali untuk memuji Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Kami mau menyanyi dengan penuh sukacita dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ya, adik-adik, kita sungguh senang ya dan pastinya bersuka cita ya Kak ya. Iya. Iya, karena hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita memuji nama Tuhan. Dan juga pastinya kita senang karena Tuhan Yesus mengasihi kita Kak dan menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Semua ada adik-adik di rumah adalah anak yang istimewa karena Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri semua ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya puji Tuhan karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita anak-anak yang istimewa di matanya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan Ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. ya puji Tuhan kita semua anak-anak yang istimewa di mata Tuhan Yesus. Adik-adik semua masih semangat? Ya, yuk sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan ya. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa mempersiapkan hati kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita pimpin doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami
supaya kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Itu diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya di rumah ya. Tuhan Yesus dalam perjalanan meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia bersama dengan murid-muridnya harus melewati daerah yang bernama Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria. Di situ terdapat sebuah sumur Yakub. Adik-adik ada yang tahu nggak sumur itu apa? Sumur adalah sumber air yang digali atau dibuat oleh manusia untuk orang bisa ngambil air dari situ ya adik-adik. Nah, pada saat itu karena Tuhan Yesus telah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Tuhan Yesus merasa letih. Nah, setelah itu Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur itu. Waktu itu kira-kira pukul 12. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria membawa tempayan untuk mengambil air atau untuk nimba air di tempat itu. Tapi kok perempuan itu ngambil airnya siang-siang ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Kenapa dia nggak ngambil airnya kok pagi hari atau sore hari gitu, biar nggak kena panas, biar bisa ada temennya ya adik-adik. Kalau siang hari kan dia sendirian, nggak ada siapapun. Nah, ternyata perempuan Samaria itu memang menghindari ketemu dengan orang lain. Kira-kira kenapa begitu ya? Padahal kalau kita ngambil air di kali atau di sumur itu kalau ada temennya kan seneng ya, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bercerita. Ternyata perempuan Samaria itu malu kalau ketemu dengan orang banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia itu digunjing orang, dibicarakan orang, karena dia pernah melakukan hal-hal atau kehidupannya itu tidak baik sehingga dia menjadi bahan perbincangan oleh orang-orang banyak. Oleh karena itu dia mengambil airnya sengaja siang hari supaya tidak ketemu dengan tetangganya, tidak ketemu dengan orang-orang yang di situ. Nah, setelah tiba di sumur itu, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ambil air dari sumur ini, kamu pasti haus lagi. Nah, perempuan Samaria itu bingung. Ya jelas ya, kalau kita sudah ngambil air atau kita sudah minum, toh nantinya kita juga pasti haus lagi. Sama seperti makan, walaupun kita sudah makan pagi, nanti siang juga pasti lapar lagi. Pikir perempuan Samaria itu. Tapi perempuan Samaria itu tidak tahu apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan haus lagi itu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, kalau dia mempunyai air hidup, jika orang meminum air tersebut, dia tidak akan haus lagi. Wah, perempuan Samaria ini bingung. Kok bisa ya ada air yang seperti itu, yang kalau diminum dia tidak haus lagi? Perempuan Samaria itu berpikir, air apa itu ya? Air hidup itu adalah kasih Allah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus di sini adalah barang siapa yang memiliki kasih Allah di dalam hatinya atau di dalam hidupnya, dia tidak akan rasakan seperti perempuan Samaria itu yang merasa tidak dikasihi, dia merasa tidak disukai oleh orang lain. Tetapi siapapun yang memiliki kasih Allah di dalam hatinya, dia akan memiliki sukacita, damai sejahtera, bahkan dia mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. Dia akan mengalami pemulihan di dalam hatinya dan menjadi pribadi yang baru. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus sama perempuan Samaria itu. Nah, kira-kira apa ya kelanjutannya dari itu? Nah, setelah perempuan Samaria itu mendengar perkataan tentang Tuhan Yesus, tentang air hidup itu, perempuan Samaria itu meminta air hidup kepada Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, berikan ke aku air hidup seperti yang Tuhan ceritakan tadi. Setelah itu Tuhan Yesus bercerita tentang bagaimana dia bisa memiliki air hidup itu dengan cara menerima Tuhan Yesus. Nah, perempuan Samaria itu begitu senang, dia bersuka cita. Akhirnya dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi.
sehingga dia bisa memiliki air kehidupan atau bisa memiliki kasih Allah di dalam hatinya. Nah, setelah mengalami perubahan di dalam hidupnya, dia sudah bertemu dan bercakap-cakap tentang berbagai hal dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu merasakan sukacita yang luar biasa. Padahal tadinya dia tidak mau bertemu dengan orang lain ya adik-adik. Dia sengaja menghindari banyak orang supaya tidak ketemu. Tetapi setelah dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia sangat bersukacita. Sehingga dia pun pergi ke kota dan menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang dia temui. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dia, menerima dia walaupun dia pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Yang tadinya dia merasa takut bertemu dengan orang lain, dia menghindari ketemu dengan orang lain, tetapi sekarang berbalik adik-adik. Perempuan Samaria itu bahkan dia mencari orang di kota-kota, dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dia, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang pernah bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain, pada teman-teman, pada siapapun yang belum mengenal Tuhan Yesus? Nah, perempuan Samaria ini begitu bersukacita sampai akhirnya banyak orang yang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus melalui kesaksian dari perempuan Samaria tersebut. Hanya banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria yang tadinya tidak percaya kepadanya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengar cerita dari perempuan Samaria ini. Itulah adik-adik bahwa kasih Tuhan itu bisa mengubah apapun. Tadinya perempuan Samaria yang tidak percaya diri, yang malu ketemu dengan orang, akhirnya dia bahkan bercerita tentang pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Dia bercerita kepada teman-temannya, pada orang-orang yang dia temui di perjalanan, bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Pernah nggak menceritakan tentang Tuhan Yesus pada teman-temanmu, pada yang belum percaya pada Tuhan Yesus? Nah, itulah cara kita untuk berterima kasih pada Tuhan. Caranya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Bersaksi itu berarti menceritakan apa yang sudah kita alami. Bagaimana adik-adik mengalami Tuhan dalam kehidupan adik-adik bisa bercerita pada teman-temannya dengan bercerita tentang kasih Tuhan kepadamu. Kita bisa mendoakan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ya adik-adik, kita harus berani seperti perempuan Samaria itu bercerita tentang Tuhan kepada orang lain, menceritakan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua, kehidupan adik-adik, bagaimana adik-adik dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa menceritakannya pada teman-teman kita, pada tetangga kita, teman kita bermain, teman kita di sekolah, dan kita juga bisa memulainya dengan mendoakan. Kalau adik-adik tidak berani bercerita langsung, adik-adik bisa berdoa, misalnya punya teman siapapun namanya, kita bisa mendoakan mereka satu persatu, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki surga sama seperti kita, memiliki kasih Allah dan memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, jangan lupa untuk ayat hafalannya bulan ini dari 1 Korintus 1 ayat 18. Siapa adik-adik di sini yang sudah menghafal ayatnya? Kita hafalin bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, adik-adik hafalin di rumah ya. Sepertinya panjang, tapi nanti kalau kita sudah biasa menghafal ayat, itu menjadi terbiasa dan rasanya pendek, enggak terlalu sulit. Nah, demikian ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa belajar dari perempuan Samaria yang mau bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain, pada teman-teman kita, pada orang-orang yang kita kenal, maupun kita mau belajar melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan mendoakan teman-teman kita supaya mereka pun boleh bertemu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik semuanya, Tuhan memberkati.